problem kita, saudara. Dan saya menjelaskan bahwa big problem inilah belenggu neraka. Seorang yang tidak mempunyai kuasa firman dan kuasa Roh Kudus di dalam hidupnya, maka dia diikat oleh iblis dengan big problem. Dan ini akan membawa dia masuk dalam neraka. Apa sebab? Saya sudah jelaskan kemarin. Karena memang ini adalah taktik daripada iblis. Dia menghimpun, menggabungkan semua sebanyak-banyaknya small problems dalam hidup kita. Sehingga ini semua small problems, problem-problem kecil mengkristal dan menjadi big problem. Nah, dia akan menguasai semua keluarga, semua pribadi yang tetap memiliki big problem dalam hidupnya. Semua katakan, itu sebab sekali lagi saya mengangkat tangan memohon kepadanya supaya dia menyelesaikan dan menghabisi big problem saya. Juga pagi hari ini damai dengan Tuhan akan bisa membawa saya menghancurkan, melepaskan big problem saya demi nama Yesus. Amin. Ya, itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan supaya kita semua tahu ini trik iblis. Dia selalu berbisik, itu kan persoalan kecil. Biarin aja nanti selesai sendiri. Saudara nurut, saudara tidak perhatikan lagi. Akhirnya saudara bikin small problem yang lain. Problem yang kecil yang lain. Iblis kembali berbisik kepada kita. Biarin aja, nanti kamu pasti bisa. Kalau kamu uangnya agak banyak sedikit, kamu selesai. Tapi sekarang udah enggak usah dipikir. Saudara, itu selalu trik iblis. Daud berulang kali dia mengaku, aku telah membiarkan persoalan di dalam hidupku. Coba. Sehingga itu menjadi big problem dalam hidup dia. Saudara, tetapi begitu dia datang kepada Tuhan dan dia minta ampun, saudara, maka Tuhan menyelesaikan semua big problem. Itu sebab para kekasih, dari Nehemia pasal yang ke-9 ayat 37, proses dan akibat ngeri, big problems. Ada prosesnya. Proses ini mengakibatkan ngeri. Mengakibatkan apa, saudara? Ngeri. Ya. Itu sebab saya ingin supaya semua kita memperhatikannya. Kita pertama-tama membuka dalam Alkitab kita dari kitab Nehemia pasal yang ke-9 ayat yang ke-37. Baik ayat 36 dan 37 ya, supaya jelas karena 36 nanti saya juga akan jelaskan. 1, 2. Lihatlah, sekarang ini kami adalah budak. Ya, di tanah yang kau berikan kepada nenek moyang kami. Untuk mengecap hasilnya dan segala kekayaannya. Kami ini adalah budak. Tanah itu menghasilkan banyak bagi raja-raja yang telah kau tetapkan atas kami karena dosa-dosa kami. Mereka itu memerintah sekehendak hati atas diri kami dan ternak kami sehingga kami dalam kesesakan besar. Amin. Saudara, kami dalam big problem. Kami dalam kesusahan yang besar. Saudara, ini tidak main-main. Ini satu bangsa mengalaminya. Saudara, ayat 36, mereka kemudian datang kepada Tuhan Allah dan mereka mau bertobat dan mereka berkata, sekarang lihatlah, sekarang ini kami adalah apa, saudara? Budak. Kami adalah budak sekarang. Malu ya, saudara. Tempo hari nenek moyangnya dilepaskan dari budak-budak sebagai budak-budak di tanah Mesir. Saudara, dilepaskan dengan Alkitab mengatakan Keluaran pasal yang ke-15, lengan yang teracung dan kuat dari Allah.
Jadi ada lengan yang tidak kelihatan ketika rombongan 2 juta orang lebih ini keluar dari Ramses, ibu kota Mesir, menuju ke tanah perjanjian Kanaan, yaitu lengan tangan Allah yang diacungkan di depan. Tidak ada satu bangsa dan penguasa di sekitar yang berani mengusik bangsa Israel ketika mereka dilepaskan dari Ramses, dari Mesir. Saudara, tetapi sekarang mereka mengaku, lihatlah, sekarang ini kami adalah budak. Dan budak yang sekarang mereka katakan sekarang ini adalah budak di dalam perbudakan yang lebih ngeri daripada tempo hari di Mesir. Mereka alami, nenek moyang mereka alami. Saudara, saya perlu memberitahu dengan jelas bahwa anugerah itu tidak terbatas. Anugerah Tuhan luar biasa. Tetapi saudara harus tahu bahwa Tuhan tidak bisa dipermainkan. Ayat firman mengatakan, tidak ingatkah kamu bahwa Allah tidak bisa dipermainkan. Dalam hal apa? Dalam hal waktu yang kita ulur. Dalam hal apa? Dalam waktu kekerasan hati kita. Saudara, kita pikir nantilah kalau aku sudah umur 50 tahun aku bertobat. Nanti kalau aku sedang sakit keras, kelihatannya aku mau mati, aku bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Masa Tuhan tidak kasih ampun? Saudara. Nah, itu adalah suatu keberanian, pemberontakan kepada Allah yang Maha Kasih. Itu sebab, saudara, mumpung masih ada waktu di dalam hidup kita, ketika Tuhan masih membuka tangannya, lengannya teracung untuk menyelesaikan semua big problems kita, maka saya dan Anda harus datang kepada Dia sebelum terlambat. Katakan, sebelum terlambat. I must say to you right now that every sin has to be judged by God. Semua dosa harus dihukum oleh Allah. And now is the time for us to come to Him and surrender our life totally and make a good decision and commitment to Him. Lord, I will not do my sins again until I die. Itulah satu janji kita. Supaya apa? Supaya iblis mendengar. Katakan, supaya iblis mendengar janji saya. Bahwa saya bertobat. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, ayat yang kita baca tadi ya, dari ayat 37, itu sudah sangat mencekam. Tetapi kalau kita akan baca dalam Alkitab bahasa Jawa, ya, Nehemia 9 ayat 37, maka itu akan luar biasa lagi. Mari kita akan baca dari Alkitab bahasa Jawa. 1, 2. Tanah punika kathah pamedalipun tumrap ratu-ratu ingkang paduka kuwaosaken ngereh kawula. Stop sampai di sini. Tanah yang Tuhan berikan itu adalah tanah yang diberikan kepada raja-raja kami, itu adalah tanah kepada raja-raja yang memerintah di atas kami, adalah tanah yang bagus. Ya. Tetapi raja itu berkuasa untuk menyengsarakan kami, ngereh kawula. Ya, saudara, engkang paduka kuwaosaken ngereh kawula. Raja-raja itu yang Tuhan telah tetapkan. Ingat, kalau Tuhan mau menghukum Israel, Tuhan menetapkan siapa yang akan menghukum. Raja-raja kafir, saudara. Itulah yang akan menghukum Israel. Sehingga Nehemia dalam pengakuannya, ketika dia memberikan pengakuan itu, semua orang laki dan wanita dan anak-anak berdiri di lapangan yang luas dan semua mengangkat tangan dan bersumpah bersama-sama dengan Nehemia. Saking mereka sudah nggak ada jalan keluar lagi. Ingat baik-baik. Itu artinya bahwa Tuhan tetap mendampingi Israel
Sedosa apapun mereka, katakan amin. Tetapi sekarang, kalau sudah terlanjur seperti ini, Nehemia berkata, raja-raja itu yang Tuhan telah tetapkan memerintah di atas kami, ngereh kawulo, menyengsarakan kami. Teruskan, 1, 2, margi saking dosa kawulo. Karena dosa kami kepadamu Tuhan, maka engkau memerintahkan raja-raja kafir, para penyembah berhala, orang yang tidak takut kepadamu, untuk ngereh kawulo. Jadi banyak anak-anak Tuhan berdoa begini, Tuhan engkau tahu orang yang merugikan hamba, orang yang melawan hamba adalah orang yang tidak takut kepadamu. Mereka adalah orang-orang kafir Tuhan. Jangan biarkan mereka. Saudara, sekarang saudara tahu ya. Saudara tahu chemistry-nya. Bahwa Tuhan memakai orang yang tidak takut kepada Dia untuk ngereh kepada saudara. Ngereh kepada saya. Ya, itu sebab kita harus tahu. Diganti doanya. Kalau kita tahu akan kebenaran ini, maka kita harus berkata, doa kita harus berubah. Tuhan, sekarang hamba mengangkat tangan dan membuka hati hamba untuk bertobat. Untuk meninggalkan dosa hamba yang lama. Dan hamba kembali kepadamu Tuhan. Nah, itu doa yang manjur. Yang berkenan di hati Allah. Lalu Tuhan akan berkata, baik, karena kamu sudah bertobat, aku akan menyingkirkan semua raja yang telah ngereh kamu. Dan aku akan membuat kamu kembali merdeka. Dan aku memberikan tanah perjanjian di dalam hidupmu. Amin. Itu doa yang pantas. Doa yang benar-benar berkhasiat. Semua permintaan apapun. Kalau saudara awali dengan doa pertobatan. Katakan doa pertobatan. Pasti akan membuat saya cepat dijawab. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Margi saking dosa kawulo. Ya, saudara, ini penting. Lanjut. 1, 2. Para ratu punika sami ngereh kawulo, saha raja kaya kawulo, kanthi sawenang-wenang. Temahan kawulo sami nandang karibetan ageng. Kawulo sami nandang karibetan ageng. Coba, big problem. Itu sebab saya dan saudara kita harus datang kepada Tuhan. Ketika semua berjalan lancar dalam bisnis saudara, dalam mata pencaharian saudara. Anak-anakku yang masih muda dan remaja, kalian mempunyai nilai-nilai raport ataupun nilai-nilai indeks prestasi yang bagus. Kalian bisa lupa diri dan kalian bisa sombong dan congkak dan gede endasi. Kalian bisa. Itu sebab kalian harus berubah. Supaya apa? Kalian bertobat. Sebab ketika seorang besar kepala, atas kepalanya, di hadapan Tuhan, maka apa yang terjadi? Tuhan akan meninggalkan dia. Dan Tuhan menyuruh orang-orang yang jahat, yang buas, yang bengis, untuk mengereh saudara. Harus diingat. Itu sebab bagaimana kita bisa lepas dari semua penderitaan hidup. Dari semua big problems kita. Yaitu kalau saya dan saudara, apa? Tolong dijawab. Bertobat. Katakan, saya harus bertobat. Itu hal pertama dan utama. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Sekarang adakah persoalan-persoalan yang besar di bidang bisnis saudara, dalam bidang income pendapatan saudara, dalam bidang keharmonisan keluarga saudara? Apakah ada masalah? Dan kalau saudara biarkan, yakin itu akan jadi tambah gede. Dan itu mengikat saudara, membelenggu saudara untuk masuk neraka. Ya, saudara. Karena banyak orang Kristen ketika dia tidak bisa menyelesaikan big problems dalam hidupnya, apa yang dia lakukan? Dia datang kepada dewa-dewi sesembahan, kepada tukang-tukang sihir, kepada dukun-dukun,
Guamia dan lain sebagainya. Nah, semakin dia terikat dengan neraka. Betul apa tidak? Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, kalau kita mau bisa menyelesaikan big problem kita. If you and I, we are wanting to get free from all big problems in our life, in our business, in our family, and everything in our daily life, we have to come firstly and make a repentance before God. This is the only way that the heart of God will fall upon you. Kalau dia jatuh hati kepada saudara, karena saudara mengangkat tangan dan saudara berkata bertobat kepadanya, saya yakin dia langsung memberi Roh Kudus kepada saudara. Sehingga saudara mempunyai satu keberanian hati untuk bangkit kembali. Dia akan memberikan Roh Kudus untuk memberikan pencahayaan, penjelasan, penerangan. Sehingga hidup saudara tidak gelap dan remang-remang. Hidup saudara penuh dengan terang dari Allah. Sampai saudara menaklukkan semua musuh di telapak kaki saudara. Semua problema engkau selesaikan di bawah telapak kaki saudara. Kapan seseorang bisa menginjak masalah, bisa menghabisin big problems? Kalau saudara ada di Pontianak, Kalimantan Tengah, salah satu kota di dunia milik Indonesia yang ada di garis khatulistiwa, horizon, saudara. Maka jam 12 tengah hari persis, maka saudara tidak melihat bayang-bayang sama sekali. Di mana saudara berjalan, saudara nggak ada bayang-bayang. Kenapa? Karena saudara ada pada koordinat matahari yang paling persis dengan khatulistiwa. Saudara, dengan kata scientific, istilah ilmiahnya, bukan nggak ada bayangan. Ada bayangan, tapi bayangan itu di bawah telapak kaki saudara. Ada bayangannya, ada, jangan bilang tidak ada. Ya, tetapi ada di bawah kaki saudara, di bawah kaki saya. Kenapa? Karena matahari persis di atas kepala saudara. Kalau matahari condong, akan menimbulkan bayang-bayang maut, bayang-bayang khawatir. Tapi kalau matahari itu penuh di atas saudara, kebenaran Allah, katakan kebenaran Allah, menerangi sepenuhnya hidup saya. Tidak akan ada small problems. Dan tidak akan muncul big problems dalam hidup saya. Amin. Maka itu ayat yang disebutkan dan dituliskan oleh Nehemia ini, ayat yang harus kita ketahui. Dalam satu ayat ini langsung kita tahu penyelesaiannya apa dari big problem kita. Dan kenapa kita masuk dalam big problem? Tahu kita penyebabnya. Tanah punika kathah pamedalipun. Banyak hasilnya. Sangat fruitful. Tumrap ratu-ratu ingkang paduka kuwaosaken ngereh kawula. Jadi milik mereka itu yang memerintah dan menjajah kami dan menyiksa kami. Margi saking dosa kawula. Jelas? Jadi jangan bilang, Tuhan kenapa engkau tidak memberkati hamba? Sehingga bulan ini hamba tekor Tuhan. Minggu ini hamba hasilnya nggak ada. Hari ini hamba belum dapat uang. Saudara, jangan menyalahkan Tuhan. Salahkan diri kita sendiri. Semua katakan, margi saking dosa kawula. Kalau saya dan saudara menyadarinya, kita cukup rendah hati dan berserah kepadanya, saya yakin semua kita nggak ada yang nggak diberkati. Semua kita pasti diberkati. Semua kita pasti dibuka pintu-pintu. Hanya dosa yang menghambat saya dan Anda dengan dia. Tidak ada yang bisa menghambat selain dosa. Gak ada. Sebab saya dan saudara kita perlu hidup di dalam kekudusan, ketulusan, kebenaran firman, dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Cuma itu aja modal orang yang mau dimuliakan dan dijayakan oleh Tuhan. Jangan ngelihat sekarang saudara tidak punya uang.
Jangan lihat sekarang saudara kurang pendidikan, saudara kurang pengalaman. Jangan lihat sekarang saudara tidak ada lagi yang membackup saudara. Semua pada pergi dari hidup saudara. Karena satu waktu tempo hari saudara pernah berbuat curang kepadanya dan kepada mereka. Mereka sudah nggak sudi lagi kasih uluran tangan kepada saudara. No problem. Selama saudara datang dan bertobat kepada Tuhan, Tuhan masih mempunyai banyak pintu dan banyak jalan untuk membuat saudara bisa hidup berjaya, dimuliakan, dan memuliakan Tuhan. Itu sebab anak-anak Tuhan, sekali lagi, kita harus datang kepada Tuhan, karena hanya dosa yang membuat kita orang jauh dari Tuhan. Dosa yang membuat kita sekaligus terima banyak persoalan mengkristal, menyatu, dan menjadi big problems. Iblis mulai kerja di situ. Ya, saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita mau campur tangan iblis. Iya apa tidak? Iya, kita tidak mau iblis, kamu harus pergi dariku. Aku tengking kamu dalam nama Yesus. Tengkingan saudara itu wajib, harus. Jangan sampai lupa apa-apa mau saudara tangani sendiri. Wah, aku akan menjalani, aku akan menanganinya sendiri. Aku akan memberantasnya sendiri. Aku akan mencoba untuk mengalahkannya sendiri. Itu gak usah keluar lagi dari otak saudara. Dari nurani saudara. Sudah tidak perlu lagi. Katakan, sudah tidak perlu lagi. Apa yang menjadi daya saya? Yang saya perlukan, saya menengking dalam nama Yesus. Saya menengking dalam nama Yesus. Tidak ada yang bisa mengalahkan nama Yesus. Jadi, saya pasti berjaya dalam nama Yesus. Amin. Pelajaran ini singkat saja ya. 1. Jangan nyalahkan Tuhan, jangan nyalahkan pendeta, jangan nyalahkan gereja. Jangan nyalahkan famili saudara, atau istri atau suami. Ini yang paling bikin geger. Yaitu saling menyalahkan. Saudara, kalau itu masih terus, iblis ya terus di situ. Iblis juga akan diam di dalam rumah saudara. Karena saudara kasih iblis bertempat di sana. Ada satu kamar bagi dia, yaitu dengan saling menyalahkan. Engkau tidak akan pernah selesai masalah keluargamu sampai salah satu mati. Tidak akan selesai. Dan itu meninggalkan big problems. Itu sebab para kekasih, daripada kita menyalahkan satu dengan yang lain, kenapa sih ada jalan yang paling menyenangkan dan tidak melukai siapapun? Tidak melukai siapapun. You will never make hurt anyone in any problems or in any things. You with God. Totally, honestly. You honor God as the only one that can resolve and make a solution for every small problems and for every big problem in your life. Nggak ada yang saudara lukai hatinya kalau saudara datang bertobat kepada Tuhan. Tapi kalau saudara menuduh, saudara menuding, saudara menunjuk, engkau melukai orang lain. Itu sebab saya dan saudara kita harus belajar bagaimana rumah tangga saudara dianugerahi belas kasih Allah. Yaitu jikalau saudara berhenti menyalahkan orang lain dan mulai datang bertobat kepada Tuhan. This is your final resolution from God, and do it right now on. Kalau saudara melakukannya, maka tidak ada kata-kata tadi. Karena dosa-dosa kami. Ya. Karena dosa-dosa kami. Engkau telah menyuruh musuh-musuh kami untuk menindas kami. Mereka berkuasa atas kami.
Kami sakit dan kami berteriak kepadamu dan engkau tidak mengabulkan. Coba. Ya jelas yang nyuruh Tuhan kok. Gimana saudara membuat Tuhan berubah dari nyuruh orang untuk membuat saudara tersiksa menjadi satu penyelesaian ajaib dari Tuhan. Yaitu kalau saudara, apa tadi? Apa? Yang keras. Bertobat. Cuma itu aja. Sungguh saya bilang, cuma itu saja. Sorry untuk yang lain. Cuma itu saja. Itu sebab saya perlu mengatakan pada saudara, tidak ada sesuatu big problems yang saudara tidak bisa selesaikan. Engkau menengking dalam nama Yesus, engkau bertobat, selesai. Tidak percaya, coba lakukan. Saya yakinkan saudara, apa saja yang dia firmankan, itu adalah ya dan amin. Katakan semua firman yang saya dengar dan pelajari adalah ya dan amin. Karena itu adalah firman Tuhan. Sang pencipta alam semesta, langit dan bumi, yang sudah menciptakan saya. Amin. Saudara, pertama prosesnya membiarkan small problems, ya. Ayatnya saya lewati. Yang kedua, percikan api bisikan iblis. Iblis itu kapan istirahatnya? Kapan dia tidur siangnya? Kapan dia tidur malamnya? Dia tidak pernah tidur. Dia selalu muncul ide-ide brilian, ide-ide yang cemerlang untuk bikin hancur saya dan hancur saudara. Ini adalah sesuatu hal yang faktual, yang real. Jadi kalau saudara main-main dengan iblis, saudara engkau pasti kalah. Kalau engkau meremehkan iblis, engkau pasti kalah. Engkau harus selalu punya pikiran berjuang menaklukkan iblis. Apa? Harus berjuang mengalahkan, menaklukkan iblis. Pagi ini saudara harus belajar. Dosa adalah hal yang lain yang akan ditangani oleh Tuhan ketika seseorang datang kepada Tuhan dan bertobat. Tapi iblis, engkau yang harus kerja demi nama Yesus. Engkau punya kekuatan dan kuasa untuk menaklukkan segala kuasa dari pekerjaan iblis. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saya tulis percikan api. Kecil saudara. Api yang kecil saja. Anak main korek seluruh rumah dan perumahan dan kampung itu habis terbakar. Itu terjadi. Hanya main korek. Saudara. Bagaimana korek api kecil bisa membakar hampir 50 rumah sekaligus. Pemadam kebakaran tidak berdaya. Dari mana dia bisa masuk di gang-gang di kampung? Tidak bisa masuk. Terpaksa angkat tangan semua. Terpaksa meraung dan menangis semuanya. Hanya dari percikan api yang kecil. Nggak main-main. Sungguh iblis keterlaluan pintarnya. Bisikan iblis juga. Dia bukan mendorong-dorong saudara. Dia bukan mengancam-ancam saudara. Nakut-nakutin saudara ketika saudara tidur. Dia kasih impian yang mengerikan pada saudara. Enggak. Betul apa tidak? Tidak. Tapi dia berbisik di telinga hati saudara. Dia berharap, cilaka kamu, dengar aku, cilaka kamu, dengar aku. Saya beritahu kepada saudara. Saudara menginginkan semua small problem, semua persoalan-persoalan kecil selesai. Dan semua harta karun warisanmu, yaitu big problem selesai. Maka hanya dua hal yang harus saya dan Anda kerjakan. Yaitu satu, bertobat. Apa? Yaitu dua, menengking kuasa iblis. Sehingga engkau terhindar dari berdosa kepada kawanmu
pasangan hidupmu, anakmu, orang tuamu, kakak adikmu, dan semua orang yang dekat dengan engkau. Engkau terhindar dari berdosa terhadap mereka. Saya yakin ketika saudara pulang sebentar, Roh Kudus sudah menanamkan dua hal ini kepada saudara. Sehingga saudara akan pulang dan berjaya. Dan tidak ada yang mustahil dalam hidup saudara.